sudah hadir pada room tatap maya ini. Oke, duduk yang manis dulu. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, untuk lebih khusyuknya, mari kita berdoa dulu. Giliran yang memimpin doa, atau ada yang mau memimpin doa pagi ini, supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Ayo, angkat tangannya. Ya, Kadek Sri, Ibu persilahkan untuk memimpin doa. Hari ini kita akan berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu Guru? Ya, terima kasih sudah memimpin doa pagi ini, Sri. Nah, anak-anak yang lain, bagaimana keadaannya pagi ini? Absensi sudah Ibu cek, kemudian Ibu ingatkan kembali kesepakatan kita sebelum mulai pembelajaran. Anak-anak diusahakan ikut tanpa mematikan kamera ya, semua harus dihidupkan kameranya. Kemudian jika ingin bertanya, anak-anak mengangkat tangan dulu supaya kelasnya lebih kondusif. Nah, itu Ibu ingatkan kembali kesepakatan kelas kita. Nah, untuk membangkitkan semangat kita, nih anak-anak masih bengong semua ya. Ya, untuk membangkitkan semangat, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional ya, itu Indonesia Raya. Ayo, siapa yang mau memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya? Vira, ya bagus nih. Vira ya, Ibu persilahkan. Ya, ayo teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ini merupakan salah satu bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air. Jadi anak-anak sudah menunjukkan rasa nasionalismenya sesuai dengan tepuk PPK ya. Ada religius nasionalisme. Siapa yang mau memimpin untuk salam PPK? Saya, Bu. Ya, coba. Sri Wahyuni. Ya, ayo teman-teman, kita melakukan tepuk PPK. Semangat ya teman-teman. Kok lesu sekali sih, saya aja semangat. Salam. Ya, kita mulai ya. Tepuk PPK. Nasionalis. Ya, Mandiri. Integritas. Kita semua kelas 5. Ya, semangat teman-teman. Ya, sudah semangat ya Sri Wahyuni. Terima kasih. Anak-anak yang lain juga harus mengikuti semangat belajarnya Sri Wahyuni ya. Nah, sudah kita lakukan tepuk PPK dan salam PPK. Dari salam PPK, Ibu harapkan anak-anak menjadi anak yang cerdas dan nantinya juga luar biasa hebat seperti salamnya yang sudah kita sampaikan. Nah, tidak lupa di masa pandemi ini Ibu ingatkan selalu anak-anak mematuhi protokol kesehatan 5M ya. Mencuci tangan sudah anak-anak sering lakukan, Ibu sudah lihat juga sudah mengirim ke foto ke grup WA-nya juga sudah bagus ya untuk protokol kesehatannya. Nah, untuk kesepakatan kelas sudah ya. Anak-anak Ibu minta sekarang meliterasi diri, artinya anak-anak Ibu minta membaca itu ada di buku halaman 3. Coba dibaca dulu sambil Ibu mohon izin share screen untuk materi selanjutnya. Dibaca dulu bukunya ya anak-anak. Nah, anak-anak sudah dibaca bukunya tadi? Sudah Bu Guru. Sudah Bu Guru. Bukunya sudah tentang makanan sehat. Jadi coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, tentang makanan sehat yang sudah anak-anak baca, kaitkan dengan gambar yang sudah Ibu perlihatkan.
Nah, pada pelajaran sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang udara sehat. Kalau Ibu menampilkan gambar ini, berarti kira-kira di tema 3 kita belajar apa? Makanan Ayo, sehat. ada yang ke tangan. Made. Makanan sehat, Bu. Iya, pintar sekali. Kita akan belajar tentang makanan sehat. Sudahkah Made makan makanan sehat pagi ini? Sudah, Bu. 4 sehat, 5 sempurna lagi. Wah, 4 sehat 5 sempurna, hebat. Ya, berarti semoga selalu sehat ya, Made ya. Oke. Nah, kenapa kita perlu makan makanan yang sehat? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Kadek Sri, coba. Kenapa kita perlu makan makanan yang sehat? Biar supaya sorry Bu. Sri Mariati dulu ya. Ya, biar tubuhnya sehat juga Bu, biar kuat. Iya, biar kuat, biar sehat. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 3 yaitu tentang makanan sehat. Nah, dari makanan sehat ini ada 4 sehat 5 sempurna. Anak-anak juga tidak lupa meminum air putih ya. Sebagai pelengkap makan 4 sehat 5 sempurna apa? Susu. Yang 5 sempurnanya susu ya. Mariati. Susu berasal dari mana? Atau hewan apa penghasil susu? Eka, coba dijawab. Sapi Bu Guru. Sapi, ya. Sapi penghasil susu ya. Jadi pada pembelajaran hari ini, nanti anak-anak di beberapa iklan itu banyak yang mencantumkan tentang makanan sehat. Jadi kita akan belajar tentang iklan media cetak. Kemudian anak-anak menyajikan kata kunci hasil pengamatan dari iklan tersebut. Kemudian tadi susu sebagai pelengkap makanan 4 sehat 5 sempurna. Anak-anak nanti akan Ibu ajak untuk belajar pencernaan hewan dan fungsinya khususnya pada hewan sapi. Dan nanti anak-anak juga Ibu harapkan dapat membuat bagan organ pencernaan hewan dan fungsinya. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, bersiap untuk belajar, siapkan alat tulisnya. Sudah semua siap untuk belajar? Baiklah. Bu Guru, permisi ke toilet, Bu Guru. Iya, silahkan Tira, tapi hati-hati ya, dan segera kembali. Nah, selanjutnya, pada gambar yang Ibu tayangkan, sudah bisa dilihat? Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu Guru. Nah, pada layar yang Ibu tampilkan ada 3 iklan. Coba anak-anak amati. Kira-kira ketiga iklan ini memiliki persamaan. Sudah, Bu Guru? Ya, sudah bagus. Apa kira-kira persamaan pada ketiga iklan ini? Fitri, coba. Persamaannya itu sama-sama untuk menjaga kesehatan tubuh, Bu Guru. Cara menjaga kesehatan tubuh. Yang lain ada Dewi Tari ya, coba Dewi Tari. Terima kasih Ibu. Di sana ada banyak sayuran dan buah, berarti iklannya tentang makanan sehat. Iya, bagus sekali tentang makanan sehat. Ada yang lain? Sudah benar juga. Nah, pada iklan biasanya kalimat-kalimat yang digunakan itu adalah kalimat yang menarik. Ya, kalimat menarik itu biasanya singkat dan jelas. Nah, kata-kata pada iklan itu menggunakan kata-kata kunci biasanya. Nah, pada hari ini kita akan belajar kata kunci. Ibu jelaskan dulu, kata kunci itu adalah kata yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan
ke kata lain atau informasi lain. Bisa diartikan juga kata-kata kunci itu adalah kata-kata yang penting dalam suatu bacaan. Kalau kita belajar tentang iklan sekarang berarti itu kata-kata penting dalam iklan. Gitu ya. Ciri-cirinya ini sudah Ibu tampilkan. Nah, karena tadi sebagai pelengkap makanan 4 sehat 5 sempurna adalah susu, jadi selanjutnya kita akan mengenal bagaimana pencernaan pada hewan, khususnya sapi. Ya, coba lihat gambar. Sapi itu juga disebut sebagai hewan ruminansia. Karena dia bisa memakan makanannya sebanyak 2 kali. Pernahkah anak-anak memperhatikan sapi saat makan? Ada di lingkungan anak-anak yang punya sapi? Saya punya, Bu. Nah, itu Bu Made sepertinya ya Made ya. Iya, Bu. Pernah mengasih makan sapinya? Apa, Bu? Pernah memberi makan sapinya? Pernah, Bu. Cari lagi, Bu. Diperhatikan ketika dia makan bagaimana? Memakan di mulutnya, Bu. Ya, makan melalui mulut sapi. Ya, Kemudian setelah makan, apakah pernah makanan itu dikeluarkan lagi ke mulutnya? iya pernah, Bu. Bangunnya Itu kembali, ya. Bu. Itu dia sapi istimewanya, dia memakan 2 kali ya. Makanya dia disebut sebagai hewan ruminansia atau hewan memamah biak. Selain sapi itu ada kerbau, kambing, domba itu juga mengalami proses pencernaan yang istimewa. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan tampilkan sebuah video terkait dengan bagaimana cara sapi proses pencernaan pada sapi. Anak-anak siap untuk menyimaknya? Siap, Bu. Ya, oke. Semangat ya, semuanya mesti semangat. Siapkan alat tulis, catat hal-hal yang penting. Halo teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang organ pencernaan pada hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah, yaitu dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Contoh hewan pemakan tumbuhan diantaranya adalah sapi, kerbau, domba, kuda, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya. Dari beberapa contoh hewan pemakan tumbuhan, saya akan mengambil contoh sistem pencernaan pada sapi. Organ pencernaan pada sapi diantaranya adalah mulut, selanjutnya ada kerongkongan, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir ada anus. Pencernaan pada sapi dimulai dari mulut. Di mulut, makanan dicampur dengan air liur. Makanan yang masih kasar ditelan melalui kerongkongan. Kemudian, makanan yang ditelan dan masih kasar disimpan sementara di rumen.
dalam retikulum. Di dalam retikulum, makanan dicerna secara kimiawi dan dibentuk menjadi gumpalan kecil yang biasa disebut bolus. Kemudian dikeluarkan kembali ke mulut untuk dimamah kembali. Makanan yang sudah dimamah ditelan lagi dan masuk ke omasum untuk dicerna kedua kali secara mekanis dan kimiawi. Kemudian dilanjutkan ke abomasum yang merupakan lambung sebenarnya dan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Setelah itu, makanan akan menuju usus halus untuk diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian, pada akhirnya, makanan akan menuju ke usus besar, yang merupakan tempat terbentuknya fase dari sisa-sisa makanan yang diserap dan bermuara ke rektum, kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, itu terkait dengan pencernaan pada sapi. Sudah bisa anak-anak amati ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Ya, semuanya sudah mengamati. Bu lihat tadi sudah bagus ya. Nah, yang istimewa pada sapi itu adalah di bagian lambung. Dia memiliki 4 bagian lambung. Nah, ini penjelasannya. Kalau tadi sapi makan melalui mulut kan sudah biasa anak-anak lihat ya. Kemudian pada lambung itu sapi dibagi menjadi 4 bagian lambung. Yang pertama ada rumen, ada omasum, ada abomasum, dan retikulum. Nah, ini yang membedakan sapi dengan hewan-hewan yang lain. Nah, biasanya anak-anak ada kesulitan untuk menghafal atau mengingat ya istilah-istilah terutama yang hampir mirip seperti ini. Nah, Ibu akan berikan triknya bagaimana cara menghafal atau mengingat bagian-bagian lambung sapi. Nah, ini dia. Ibu kasih the king-nya. Lapi, ruben, dan oma makan abon di retikulum. Nana boleh catat nih di buku catatannya supaya diingat. Lapi itu lambung sapi. Ada ruben itu ada rumen. Yang pertama kan rumen tadi. Kemudian omasum, abomasum, dan retikulum. Nah, itu penjelasannya. Anak-anak bisa catat ini di buku catatannya ya. Untuk memudahkan anak-anak mengingat tentang lambung pada sapi. Nah, sebelum Ibu lanjut, ada pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan? Nah, videonya juga sudah Ibu kirim lewat WA ya, jadi bisa ditonton kembali untuk pemahamannya. Baik anak-anak, tidak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik, siap. Nah, selanjutnya Ibu akan ajak anak-anak untuk berdiskusi. Ibu sudah siapkan lembar kerja untuk anak-anak berdiskusi. Nah, itu LKPD-nya atau lembar kerja tadinya sudah Ibu bagikan lewat grup WA. Anak-anak bisa berdiskusi dan keluar dari room meeting sekarang. Nanti setelah 15 menit anak-anak bisa kembali lagi masuk. Berdiskusi anak-anak bisa mencari jawabannya di berbagai sumber ya. Bisa di bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan melalui flipbook. Kemudian di buku paket bisa, di internet juga bisa. Kemudian anak-anak juga bisa berdiskusi lewat WA bersama teman-temannya atau di grup WA.
Baik anak-anak, selamat berdiskusi. Sekarang bisa Ibu silahkan untuk meninggalkan room Zoom meeting. Nah, sebelum itu ada pertanyaan untuk LKPD sudah Ibu. Sudah, Ya, Bu. saya kemudian anak-anak bisa membaca petunjuknya terlebih dahulu. Sudah Bu Guru. Selesai, Bu. Sudah, Bu. Baik, wah sudah semua sepertinya semangat tadi mengerjakan dan diskusinya sudah berjalan dengan baik di GPA ya. Oke, nah untuk membangkitkan semangat lagi, Ibu akan berikan ice breaking dulu ya sebelum anak-anak mempresentasikan hasil pekerjaannya tadi di WA Group. Oke, masih semangat semuanya? Masih. Berdiri dulu, lama itu duduk tadi ya. Boleh berdiri dulu. Tadi penat habis diskusi ya. Peregangkan dulu, lenturkan bagian tubuhnya. Oke. Ya, Ibu punya ice breaking sekarang tepuk kambing. Ada yang bisa? Mbak, Sudah. Tepuk kambing. Ini kok kayak kambing Bu. Mbak gitu ya. Oke, ada yang memimpin sekarang tepuk kambing. Ayo. Ayo angkat Kira katanya tangan. mau, Bu. Kira aku. Pira, ya oke. Tepuk kambing coba. Ya, Pira yang memimpin. Tepuk kambing. Mbak. Wah, kambingnya semua mbaknya ya. Nah, karena kita belajar tentang sapi. Bagaimana suara sapi? Bisa nggak sih tepuk kambingnya dengan tepuk sapi? Coba, Pira, ayo. Kok ada lagi Bu Guru? Ayo kita makan. Tepuk sapi. Pira kerja. Semua kayak sapi Bu Guru. Ya, biar semangat semuanya ya. Tadi habis berdiskusi pasti agak jenuh ya. Nah, sekarang sudah semangat. Ibu minta anak-anak sudah mengirimkan foto hasil pengerjaan LKPD-nya. Perwakilannya Ibu minta untuk membacakan hasilnya ya. Ini siapa yang sudah mengirim ini Ibu cek dulu. Ya. Ini dari kelompoknya. Nah, yang pertama ini dari kelompoknya Gusti Ayu. Bisa ya dibacakan hasil peta pikiran yang sudah dibuat di LKPD terkait dengan kata kunci. Ya, Bu Guru. Coba Gusti Ayu dibacakan hasilnya sudah Ibu tampilkan. Ya. Kata kunci adalah kata yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain, Bu Guru. Ya, itu kata kunci. Ya, bagus. Selanjutnya. Kemudian, kata kunci yang saya temukan dalam iklan ini adalah makanan sehat. Ya, tentang makanan sehat. Bagus. Selanjutnya. Kemudian ada ciri-ciri sebuah kata kunci adalah yang pertama itu terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata, Bu. Ya, oke. Sudah ya. Nah, bagus. Itu peta pikiran dari kelompoknya Gusti Ayu. Tepuk tangan dulu buat Gusti Ayu dan kelompoknya ya. Sudah bagus diskusinya, hasilnya juga sudah bagus. Nah, kesimpulannya terkait kata kunci lebih satu dibaca Gusti Ayu. Ya, kesimpulannya adalah kata yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Itu, Bu Guru. Ya, terima kasih. Nah, untuk kegiatan kedua ini dari kelompoknya Bu Ari ya.
Nah, Ya, sudah Bu. membuat bagan yang bagus tentang organ sapi. Coba yang pertama organ apa, Ari? Yang pertama esofagus, Bu. Sebelum esofagus di sampingnya bisa Itu kelihatan. rumput dikunyah di mulut. Ya, mulut dulu ya. Menuju ke esofagus Ya. dan menuju ke rumen atau perut besar. Di sana terjadi proses yang terjadi adalah pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri, Bu. Lalu menuju ke mulut, proses yang terjadi makanannya dikunyah lagi untuk kedua kalinya, Bu. Ya. Lalu menuju ke retikulum, di sana makanannya difermentasi oleh bakteri dan menuju ke omasum. Lalu menuju ke abomasum. Di sana di abomasum itu pencernaannya dengan bantuan enzim pepsin, Bu. Iya, oke. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya Ari. Sudah bagus ya. Nah, kesimpulannya sudah dibuat juga oleh kelompok Ari. Nah, itu terkait pengerjaan LKPD. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan dengan bagus. Nah, pada pembelajaran kali ini, anak-anak sudah melaksanakannya dengan baik. Ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau memberikan saran dan masukan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah pas, Bu. Sama ya. Oke, bagus ya. Nah, mari kita selanjutnya menyimpulkan secara keseluruhan. Ayo, kesimpulannya terkait dengan pembelajaran dari awal sampai akhir. Apa yang sudah anak-anak pelajari pagi ini? Ayo, siapa yang mau? Kita sudah belajar apa pagi ini? Dewi Tari, ayo, silahkan. Terima kasih Bu Guru. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang membuat ikan, tentang makanan sehat. Dan yang kedua tentang pencernaan pada sapi, Bu Guru. Iya, Terima kasih. bagus. Ya, ada anak yang lain mau menambahkan? Sudah ya, nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana cara mencari kata kunci pada iklan media cetak, kemudian tentang organ pencernaan pada sapi khususnya, yaitu hewan ruminansia ya. Masih ingat the king-nya? Nanti itu diingat untuk menghafal lagi ya, cara menghafal lambung sapi. Nah, selanjutnya apa yang menarik dari pembelajaran ini? Ayo, siapa yang mau menceritakan pengalamannya? Apa yang saat kapan di pembelajaran ini yang menarik menurutnya anak-anak? Gustut, bisa diceritakan? Yang menarik itu saat sapi makan, dikunyah, lalu masuk lagi, lalu dikeluarkan lagi, Bu Guru. Ya, itu istimewanya pada sapi ya, dia 2 kali dia mengunyah. Oke, terima kasih Gustut pengalamannya. Nah, tidak lupa Ibu ingatkan, Ibu sudah mengirim link evaluasi di grup WA, anak-anak bisa mengerjakannya ya. Ayo dicoba juga dikerjakan. Ya, Bu. Wah, ini sudah masuk. Beberapa sudah masuk, sudah mengerjakan, sudah bagus-bagus hasilnya ya. Terima kasih. Nah, dari kegiatan tadi, beberapa anak sudah aktif. Ibu ucapkan terima kasih. Yang lainnya yang belum aktif, nanti diusahakan pembelajaran berikutnya ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk biar semangat di sebelum penutup, kita melestarikan budaya Bali dengan nyanyi lagu daerah. Yuk, semangat semuanya. Kita nyanyi lagu Jangi Janger. Ayo, yang cowok gini tangannya. Yuk, coba menjangeran sekarang. Yang cewek gini ya, boleh gini. Ya, ini Bu, menari ya. Ayo, siapa yang mau nyanyi lagu Jangi Janger? Yang cowok gitu ya. Ya, oke. Ya, sing ibu, Bu Guru. Hah? Ya, sebenarnya ada videonya. Oke, kita awalnya saja. Yuk. Eka bisa pimpin? Ya Bu Guru. Ayo teman-teman semua kita bernyanyi lagu Jangi Janger. Ayo 1, 2, 3 mulai.
Oke, yang cowok juga sudah bisa nari ya. Terima kasih mereka ya. Nah, kita juga harus melestarikan budaya daerah kita ya. Nah, untuk penutup pada pembelajaran hari ini, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga pembelajaran kita berikutnya bisa berjalan dengan lebih baik. Kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Duduk yang manis. Nah, sekarang Made ya. Made pimpin doa. Sinyalnya kurang bagus. Ya, Mariati coba pimpin doa untuk kegiatan penutup. Ya Bu Guru, ayo teman-teman kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajarannya berakhir. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku. Ingat tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Dadah, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Bu Guru.